klinis adalah pemberian bantuan atau pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tahap-tahap dari supervisi klinis, yang pertama tahap pre-conference, conference, dan tahap post-conference. Waalaikumsalam, Bu, ada apa? Begini, saya mau menceritakan tentang kondisi kesulitan saya selama mengajar di kelas. Kira-kira kesulitan seperti apa yang dihadapi? Anak-anak itu loh, Bu, kenapa ya ketika saya mengajar itu kebanyakan rame. Terus sering ngomong sendiri sama teman-temannya. Pas ditanya pertanyaan juga nggak ada yang bisa jawab. Jadi saya kesini itu atas tujuan pengen ada supervisi dari jenengan sebagai kepala sekolah. Gimana enaknya, Bu? Sebelumnya saya terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk menyampaikan keluhan yang Ibu hadapi, begitu. Jadi untuk supaya saya mengetahui kondisi di lapangan sehingga nanti kita mempunyai solusi ya. Jadi saya besok akan datang ke kelas Ibu, nggih. Ada kelas kan besok? Apa? Kalau besok kebetulan ada jadwalnya, Bu, di kelas 11 IPA 1 matematika wajib jam pertama sama kedua. Iya. Jadi insya Allah besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melihat gitu ya kondisi lapangan seperti apa sehingga bisa menemukan solusi. Dan sebelumnya kita perlu untuk menyepakati bersama kira-kira instrumen penilaiannya apa gitu. Apa yang perlu dinilai ketika melakukan supervisi ini? Iya. Bagaimana? Tadi kan saya sudah memantau melakukan observasi apa sebenarnya yang terjadi di kelas, dan dari hasil observasi dan juga penilaian penilaian instrumen yang tentang supervisi yang kita sepakati kemarin, masalah yang saya temukan ini dan saran dari saya ini, bagaimana kalau Ibu menerapkan keterampilan dasar mengajar. Jadi kan kondisi yang terjadi kan ini kan anak-anak ini kan sedang masa pubertas nih Bu, sedang masa remaja. Jadi kan memang sangat sulit sekali untuk diatur, apalagi mendapatkan fokus siswa untuk mau belajar. Bukan saya meremehkan cara mengajar Ibu, saya sangat paham sekali apa yang terjadi, saya sangat paham sekali permasalahan yang Ibu hadapi. Namun saya rasa solusinya ya dengan seperti itu, dengan kita memaksimalkan keterampilan dasar mengajar yang perlu Ibu terapkan gitu. Kira-kira keterampilan dasar mengajar yang seperti bagaimana, Bu? Mungkin Ibu keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran telah Ibu lakukan, mungkin seperti Ibu dapat menjaga komunikasi dengan siswa menjadi dua arah begitu. Jadi mungkin gini, Ibu dapat menerapkan keterampilan bertanya sehingga fokus siswa ini menjadi teralihkan kepada Ibu gitu. Kemudian mungkin Ibu juga bisa menerapkan keterampilan membimbing diskusi gitu. Jadi Ibu membuat soal matematika, kemudian meminta untuk 2 atau 4 anak gitu ya untuk memecahkan soal yang telah Ibu lakukan. Bagaimana? Itu saran dari saya. Apakah Ibu ada saran lain? Karena memang ini kan harus kesepakatan bersama, ya. Iya, Bu. Saya rasa saya belum menerapkan secara maksimal keterampilan dasar mengajar tadi.
Atau mungkin bisa juga ya Bu ditambahi SBG supaya betul, fokus bagus siswa itu. itu jadi kembali ke pembelajaran. Oke, bagus tuh saran dari Saya setuju dengan saran yang Ibu berikan. Semoga ini bisa mengatasi masalah yang ada di kelas saya, nggih Bu. Amin. Oke. Jadi saya terima kasih ya Ibu. Ibu telah mau disupervisi oleh saya. Dan jadi besok saya akan datang kembali ke kelas Ibu untuk pemantauan solusi yang telah kita sepakati apakah berhasil atau tidak begitu. Monggo Bu, besok saya ada jam dan saya sudah siap dengan perangkatnya. Tinggal penerapan dari solusi jenengan tadi nggih Bu. Semoga berhasil nggih bisa memecahkan masalah yang Ibu hadapi begitu. Saya juga terima kasih. Kalau gitu saya pamit dulu nggih Bu. Tadi kan saya sudah melakukan pemantauan proses mengajar yang Ibu lakukan, nggih. Proses mengajar dengan keterampilan mengajar yang telah kita sepakati kemarin, dan dari itu saya menemukan banyak sekali kemajuan, nggih Bu. Siswa jadi lebih terjalin dalam proses belajar mengajar. Kemudian siswa jadi terfokus kembali kepada pelajaran atau materi yang telah Ibu sampaikan. Saya juga terima kasih nih Ibu ini telah mengembangkan keterampilan mengajar bahkan selain yang telah kita sepakati kemarin. Saya melihat Ibu juga banyak melakukan peningkatan deh dalam melakukan keterampilan mengajar. Jadi bagaimana yang Ibu rasakan? Menurut saya banyak peningkatan. Menurut Ibu bagaimana? Iya Bu, saya juga merasakan adanya perubahan di kelas saya. Alhamdulillah. Yang awalnya rame, dan sekarang sudah sedikit banyak yang mulai aktif, maju mengerjakan, aktif bertanya juga. Mungkin karena memang keterampilan dasar mengajar yang saya terapkan ini berguna ya Bu. Ya alhamdulillah ya Bu. Saya sangat menghargai sekali usaha Ibu untuk melakukan peningkatan ya dalam mengajar. Dan saran dari saya, menurut saya nggih, Ibu ini harus selalu menerapkan keterampilan yang telah Ibu lakukan tadi dimanapun dan kapanpun, sehingga hal ini akan menolong Ibu suatu saat dan mempermudah Ibu dalam proses mengajar jadi lebih mudah begitu. Itu saran dari saya. Iya Bu, saya setuju. Memang perlu adanya pembaruan dalam mengajar. Nah itu dari saya. Apakah ada hal lain yang perlu disampaikan mungkin? Untuk sementara sudah tidak ada Bu, karena solusinya sudah terselesaikan. Sekali lagi saya sangat terima kasih dan sangat mengapresiasi usaha Ibu untuk mau meningkatkan kualitas mengajar dan sangat memperhatikan kondisi siswa guys, sehingga siswa mau untuk fokus dalam belajar. Terima kasih Ibu. Saya juga berterima kasih ke Ibu karena telah membantu menyelesaikan masalah pembelajaran saya dalam kelas. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu Bu, karena ada jam mengajar. Terima kasih. Sami-sami.